Jadi overthinking itu sebenarnya bentuk sombong yang terselubung. Karena kita berpikir, kalau gue pikirin ini lebih sering lagi dan lebih dalam, pasti ketemu solusinya. Ketika lo semakin dalam dan puter-puter lo pikirin terus, sebenarnya lo sedang tidak melibatkan Tuhan. Ketika kita bicara soal sukacita, kita suka lupa bahwa kita tidak perlu mencari kebahagiaan seperti yang kita terjebak untuk lakukan selama ini. Yang penting gue happy dulu beb, yang penting kita cari happy dulu dong gitu. You don't need to cari happy. Jadi kita suka terjebak untuk mencari kegembiraan, sementara kita hanya perlu menemukan sukacita. Di dunia sekarang ini apapun yang kita lakukan, mau niatnya bener aja tetap bisa di perceive salah. Jadi ya udah, gue pakai narasi publik itu aja dan shut my mouth. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Kalau misalnya kalian nemuin deh kayak ragu adalah dosa dan ternyata karena kita... Nanti gue kasih ayatnya, lu tulis boleh gak? Ya bisa. Atau mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar juga gitu kan. Untuk dan menurut kalian bener kita gak diskusi sih? Lah ya. Kita diskusi ini. Kita diskusi ragu dosa gak sih gitu. But itu tadi dari seorang Sophie gitu. Kalau misalnya gue ngelihatnya ya sih ragu. Ragu kan? Ya kalau sih. ragu Tuhan udah bilang. Gue jadi ragu ngomongnya. Ngomong gak ya? Iya. Aduh overthinking gitu. Iya. Jadi overthinking itu sebenarnya bentuk sombong yang terselubung. Karena kita berpikir, kalau gue pikirin ini lebih sering lagi dan lebih dalam, pasti ketemu solusinya. Nggak gitu loh. Ketika lo semakin dalam dan puter-puter lo pikirin terus, sebenarnya lo sedang tidak melibatkan Tuhan. Karena kan lo cuma berdialog sama diri lo sendiri. Lo nggak bawa itu ke Tuhan. Ini hati yang gembira adalah obat. Dan habis itu di sini ada sebuah analogi tentang bola basket tuh apa sih, bisa dijelasin nggak? Oh oke. Jadi di hati yang gembira adalah obat yang the original yang pertama. Gue memang tidak terlalu menjelaskan bahwa maksud gue gembira di situ adalah sukacita, joy. Jadi gue udah terlalu banyak melihat kata-kata seperti yang penting gue happy dulu guys, beb. Yang penting gue happy dulu beb. Yang penting kan gak rugiin orang ya beb, gitu kan ya. Itu udah lebih banyak menurut gue menghancurkan keluarga dan pernikahan dan yang lain-lain, dibandingkan lo sadari bahwa sebenarnya lo udah punya sukacita di dalam diri lo. Boleh dijelasin bedanya antara yang penting gue happy dengan joy? Oke. Yang penting gue happy. Urusannya dengan bola basket yang tadi gue bilang di situ. Ketika lo dribble bola basket, ketika si bola itu menanggapi lo dengan dia membal lagi dan lo bisa dribble, lo happy kan? Wah asik nih, ya gue ditanggep gitu. Tapi ketika si bola itu kempes dan lo butuh usaha lebih untuk membal lagi dong, kok gak membal-membal? Apakah lo masih bisa pegang itu sukacita? Atau lo nyerah dan bilang gue gak mau main basket lagi, I want to do something else gitu misalnya. Padahal lo hanya perlu bersabar, bentar lagi di situ udah ada tukang pompa datang dipompain bola lo, you go back to practicing gitu. Jadi sukacita adalah terlepas dari apapun kondisinya, lo tetap bisa rasakan itu di dalam hati lo, karena it's already yours. Gembira adalah superficial. Lo harus lihat, dapat bonus kantor, gembira. Dapat buat yang single, setelah sekian lama jomblo dapat pacar baru, gembira. Yang udah merindukan anak, walaupun memang itu kerinduan ya, dapat anak gembira. Tapi bagaimana ketika belum dapat nih gitu, harus usaha lagi misalnya, apakah sukacitanya tetap ada? It's on a deeper level. Gembira itu menurut gue lebih superficial, sukacita itu supernatural, dan kita menyembah Tuhan yang supernatural. Wow. There's nothing natural about Tuhan. Dia bilang belah laut, belah tuh laut, ya kan? Dia bilang si perempuan yang berzinah itu, dia bilang jangan diulangi lagi. My child, dia ngomongnya my child. Perempuan itu jadi apa? Jadi preacher perempuan pertama sebenarnya in history. Iya, gitu. Dia bilang David adalah a man after his own heart itu tadi. Ya benar. Akhirnya kan ada Mazmur Daud juga gitu. Jadi gimana ya? Menurut gue
ketika kita bicara soal sukacita, kita suka lupa bahwa kita tidak perlu mencari kebahagiaan seperti yang kita terjebak untuk lakukan selama ini. Yang penting gue happy dulu beb, yang penting kita cari happy dulu dong gitu. You don't need to cari happy, tapi sukacita. Karena apa? Sukacita itu sudah ada di dalam diri kita on the day Tuhan menjadikan kita di dalam rahim ibu kita. Itu yang gue percaya. Ketika ada persatuan antara ibu dan ayah kita, apapun background keluarga lo ya, gue gak nanya drama keluarga lo apa, tiap orang beda-beda. But the day Tuhan bilang hari ini akan ada Daniel, tek, dirajutlah kamu itu. And this is his office by the way. Buat perempuan-perempuan yang ada in the same boat as me, kita menghadapi masa-masa perimenopausal yang orang bilang kerjanya rahim udah mau selesai. Hey, betul, tapi gak gitu caranya. Kita harus rayakan karena itu kantornya Tuhan. Dia jadikan anak di situ kan. Jadi ketika dia merajut itu kan gak berarti jadi Daniel, ting, jadi enggak. Dirajut 9 bulan, ditungguin sampai lahir. Apakah Tuhan tahu suatu hari Daniel akan mengecewakan dia dengan this? Tahu. Tapi Tuhan kan gak kayak kita. Gak asik nih, ganti pemain, bikin aja yang baru. Enggak loh. Ya. Kan sukacita dia. Dia yang bikin. Daniel, I will wait for you until you come back to find me. Wow. Karena pengampunan selalu ada buat kamu Daniel. Kamu mau ambil apa enggak itu? Kamu mau terima apa enggak? Beautiful. Udah ada di sini, tinggal iya aku mau Tuhan terima deh tuh pengampunan. Yang we believe itu Yesus Kristus itu sendiri. He is grace himself gitu. Yeah. Tapi kalau kita nggak mau ngambil, ya udah kita bakal di pusaran itu aja terus ya nggak sih? Gitu. Jadi menurut gue itu sih sukacita adalah gini, very simple. Lu misalnya di dapur hari ini mau surprisein Viola, lu bikinin kue brownies. Kue lu bisa jadi aja gak bantet. Lu happy gak? Happy. Apalagi Tuhan bikin manusia yang dia tahu ini nanti, wah ini si Daniel bakal bikin ini, bakal bikin film ini. Wah dia akan ada film tentang Glenn. Wah ini. So in your darkest days, di mana Tuhan boleh aja sebenarnya, ini dosanya banyak banget nih, udah ganti pemain aja deh. Nggak tahu diuntung, enggak loh, ditunggu karena dia udah tahu one day he's gonna do this, his heart is going to change gitu. He's finally going to agree with me. Wow. Kan sukacita itu sebenarnya. Ya. Jadi itu sih buat gue. Itu maksudnya lu ngomong kalau misalnya sukacita itu adalah salah satu karakter Tuhan. Yang seharusnya kita sendiri juga mempunyai karakter tersebut juga yang ada di dalam diri kita. Cuman seringkali sukacita ini tertutup oleh kegembiraan. Oh my goodness, that was so good by the way. Sukacita dari Tuhan itu sering tertutup, tercovered dengan kegembiraan yang sementara. Gila, that was. Karena superficial. Superficial. Sementara yang kita sembah Tuhan yang supernatural. Dan jadi harusnya kita hidup di alam yang betul. Mindset supernatural, walaupun kaki ada di superficial. Ketika lu lagi dikelilingin oleh masalah, lu belum tentu gembira, tapi lu masih bisa bersukacita. Ya kan? Pilih untuk bersukacita. Lo masih bisa pilih untuk bersukacita. Jujur seminggu terakhir ini gue harus memilih untuk bersukacita. Kayak kalau misalnya apa yang terjadi sama gue seminggu terakhir ini lumayan berat banget. Dan gue literally kayak tadi pagi gue baru mikir, gila ya, ketika itu hujan, it pours. When it rains, it pours. Ketika itu hujan, kenapa yang datangnya badai di hidup kita gitu. Kayak gue pikir problem gue cuma satu, tapi kenapa tiba-tiba nambah ini juga. Gue gak tahu apakah kalian juga pernah ngerasain hal seperti ini gitu. Tapi gue sekarang seminggu terakhir ini lagi ada di situ gitu, yang kayak gila. Nah, untuk menarik diri gue ke arah, aduh gila ya, kayaknya dunia ini gak adil banget. Ini pasti mulai menyalahkan orang lain, mulai berpikir negatif, mulai menunjuk jari. Untuk gue berpikir ke arah situ, gampang banget. Bahkan gue cuman diem gini aja, otak gue udah mikirnya ke situ. Jadi untuk gue fight mendapatkan si sukacita, bahwa yes, ini lagi hujan, ini lagi badai, tapi Tuhan jauh lebih besar daripada badai yang sedang gue hadapi sekarang. Itu butuh effort banget. Tapi ketika gue memutuskan untuk oke,
fokus sama Tuhannya, bukan sama problemnya. Ketika gue fokus sama Tuhannya, gue akan mendapatkan lagi si sukacita tersebut. Because it's already in us. It's already in us. Jadi bukan mencari kebahagiaan, temukan sukacita. Dan balik lagi kan, ketika kita begitu mulai ketarik ke arah yang negatif, kita mulai ragu. Ya. Dan ragu itu kayak, emang Tuhan beneran ada gak sih nolongin gue di saat seperti ini? Kenapa Tuhan diem aja ya? Kenapa? Dan itu malah semakin overthinking, balik lagi gitu. Nah, tapi ketika kita No, gue gak boleh mikir seperti ini. Gue benar-benar fokus sama Tuhannya. Di situ sih gue kayak tiba-tiba mempunyai dialog sama Tuhan pun juga, Nil, actually walaupun keadaan lagi seperti ini, tapi lihat deh, lu masih mempunyai istri yang menyayangi lu. Lu masih mempunyai anak-anak yang selalu kangen ketika lu pulang rumah, dia masih peluk lu gitu. Isn't that beautiful? Iya juga sih. Jadi kayak gue mempunyai sukacita yang, actually minggu lalu literally gue tulis di jurnal gue bilang gue ngerasa kayak setan berhasil merebut sukacita gue. Dia berhasil mencuri sukacita gue. Tapi kill, akhirnya, steal, and destroy. Yes, tapi akhirnya gue harus ngebetulin diri gue sendiri. No, gue membiarkan setan mencuri sukacita gue. Karena kalau misalnya gue protectnya dengan apa? Protectnya dengan lagu worship, dengan menyembah Tuhan, dengan berdoa, memperkatakan janji-janjinya kembali. Memperkatakan janji-janji yang Tuhan pernah bilang ke gue terus fokusnya sama itu. Tapi ketika ada hujan itu, gue mulai memberikan ruang tuh buat, atau gue memberikan kan, itu gue mengizinkan dibuka. Setan untuk mengambil sukacita yang gue punya di dalam diri gue. Buka celah. Buka celah gitu. Jadi akhirnya seminggu terakhir ini dimana gue lagi benar-benar kayak bonyok banget gue bilangnya, tapi gue setiap hari itu benar-benar sebisa mungkin fokus banget supaya melindungi sukacita yang gue punya. Dan itu nggak gampang, tapi somehow gue bisa ngobrol sama lu di sini, gue bisa share ini siapa tahu bisa menjadi sebuah cerita yang malah menguatkan orang yang lagi nonton saat ini. Itu doa gue. Yeah. Because we always need to be reminded. Ini kita keluar dari ruangan ini aja, begitu ngadepin masalah udah lupa nih yang kita omongin di sini. Kan kita manusia. Yes. Ya kenapa gitu sih? Kan saya udah atur gini kemarin. Sukacitanya mana nih? Soft sukacitanya gitu. Jadi kita suka terjebak untuk mencari kegembiraan, sementara kita hanya perlu menemukan sukacita. Kalau cari kan artinya lu belum punya. Kalau temukan kan ada, lu cuma lupa naruh kali. So good. Di mana tuh? Orang ada kok. So good. Kita jangan sibuk mencari kegembiraan, tapi kita fokus sama menemukan sukacita yang selama ini kita memang sudah ada, tapi ketutup. Jadi itu nggak bisa sebenarnya diambil dari lo, kecuali lo kasih. Wow, gitu, that's so good, Sof. Kita ngomongin healthy boundaries. Tadi lo sempat ngomong soal healthy boundaries. Gua adalah orang yang sangat pendukung boundaries. Sangat pendukung. Karena gini, waktu anak gue umur 1 tahun, dia masih di stroller. Gue bilang sama istri gue pengen ngajak dia ke taman. Gue pengen bawa, cuman masuk ke taman itu lumayan bahaya gitu ya. Jadi gue butuh anak gue untuk ada di stroller. Untuk di stroller ya gue harus kasih dia seat belt segala kayak gitu. Karena gue pengen pagi-pagi jalan pagi sama dia ngelihat burung-burung. Gue pengen dia ngelihat alam. Gue pengen ngasih lihat dia sebuah keindahan lah sambil jalan-jalan di park. Tapi anak gue tidak mau di seat belt. Gak mau diikat di stroller lah kayak gitu. Akhirnya kita gak jadi ke taman. Dan gue ngerasa itu adalah contoh boundaries yang paling simple menurut gue. Ketika kita nurut sama otoritas dan kita sendiri juga dilindungi, itu kan sebenarnya seatbelt itu perlindungan buat kita gitu. Bukan mengikat untuk dikurung dan kita dibelenggu gitu kan. Tapi kita itu sebenarnya benar-benar kayak dilindungi untuk kebaikan kita sendiri. Nanti ada saatnya kok, ada seasonnya lagi dimana mungkin lu bisa jalan sama gue, tapi lu masih umur setahun dan menurut gue terlalu bahaya untuk lu gue gendong dan jalan. Lu harus masuk di stroller dan gue akan memperlihatkan lu keindahan-keindahan yang luar biasa.
Tapi ya lu harus diikat di stroller dulu gitu. Ya. Itulah healthy boundaries menurut gue. Hmm. Gue gak tahu di sini lu ngomonginnya tentang apa kalau misalnya healthy boundaries untuk siapa? Kalau lo tadi ngelihatnya kan dari sisi lo, Ya. terus perlindungan terhadap anakmu. Jadi ini tentang otoritas kan, benar banget. Gue ngelihatnya dari point of view, gue ternyata harus bikin healthy boundaries ya, supaya gue bisa fokus dan tidak mendengarkan suara-suara yang gak penting, yang bising di luar sana. Lu sendiri bilang ke gue waktu ada di Sofinavi Talks, don't listen to the noise, but look for the voice. Focus for the voice. Bagaimana caranya Daniel dengerin voice itu kalau noise-nya banyak, kiri kanan? Healthy boundaries lah. Nah itu yang gue alamin waktu dulu gue harus menepi ke Bali dulu itu. Gue harus tarik diri dari banyak pertemanan dan pergaulan. Dan ternyata setelah 8,5 tahun ini gue baru sadar bahwa there were some hearts that I hurt along the way. Dalam pertemanan karena gue merasa waktu itu kurang punya diksi, belum bisa untuk menjelaskan guys ini terjadi dalam hidup gue, urusan sama bokap ini. Karena waktu itu bokap gue masih hidup, ibu gue masih belum ngerti bagaimana kita membereskan semua ini, adik-adik gue apalagi, gue sebagai anak paling tua. Kalau gue menceritakannya lalu sampai ke kuping publik, apakah tidak gue menyakiti hati orang-orang yang gue sayangi ini? Jadi kan perlu healthy boundaries itu. Maka ketika gue menepi, gue gak banyak cerita, gue pakai narasi publik itu. Anak-anak gue lagi usia pertumbuhan, jadi gue mau learn to be a better mom and wife. Itu pun kita mau niat baik tetap bisa salah. Oh, lo lebih baik sih ya dari gue. Lo sebagai parent. Iya, parenting lo udah si paling parenting. Ini si paling overthinking lo udah si paling parenting ya gitu. Di dunia sekarang ini apapun yang kita lakukan, mau niatnya bener aja tetap bisa di perceive salah. Jadi ya udah, gue pakai narasi publik itu aja dan shut my mouth. Udah, that's it. Gue lagi di training Tuhan. Namun ternyata along the way ya banyak teman-teman yang ternyata kalau unfollow gue, kok kita udah gitu. Padahal susah sekali pada saat itu untuk gue jelaskan bahwa I don't unfollow because I hate you. I need to, because if I don't, I will keep looking at you. Dan gue lagi nyari voice. Dan hati lo bakal terus terganggu, merindukan jangan kembali ke Mesirmu itu. Gak, ya. Lo tau kan istilah itu? I know. Yeah. Tapi maksudnya kayak hati lo akan terus nge-compare, membandingkan diri lo sendiri sama dia, dan akhirnya muncullah iri hati, dengki dan lain-lain. Berpotensi. Yes. Betul. Dan padahal sebenarnya lo lagi pengen coba membuat ya healthy ya, membuat diri lo sehat supaya aku bisa kembali menjadi teman yang sehat. Gue lagi gak sehat. Kalau lu pepet gue terus, gue merasa terpojok, gue mulai tiup-tiupin sumpit beracun gue. I hurt you as a friend. Udahlah, pada saat itu gue masih on rocky ground with my dad. Gue merasa sebagai anak yang tidak berhasil, yang tidak patuh ya, yang membangkang. Lalu gue menjadi istri yang juga lousy karena gue gak bisa selesaikan itu. Ke suami gue pun sebagai otoritas gue tidak terbiasa patuh. Bener gak? Orang ke bapak gue aja susah gitu kan. Wow. And then gara-gara itu semua, gue mempertanyakan diri gue lagi. Gue ini gagal, anak gagal, sebagai istri juga gagal. Ini sebagai ibu aja sekarang anak gue kalau ngek dikit gue iritasi. I'm no good ya ternyata. Terus lu tambah lagi dengan sebagai temen pun lu gagal, Sof. Lihat nih semua teman-teman lo kecewa. Itu tidak gue butuhkan saat itu, dan tidak perlu juga gue membuka pagar itu untuk teman-teman gue itu akhirnya bisa kena si sumpit racun yang sedang gue keluarkan ini loh gitu. Just let me do my thing and I will come back better gitu. Nah itu menurut gue healthy boundaries itu dalam pertemanan, gak cuma dalam keluarga, tapi dalam pertemanan juga perlu gitu. Ketika kita punya teman nih segeng, ketika dia menjauh atau apa, memang ada baiknya kita coba reach out. Hey, what's up, apa. Tapi kalau dia sudah buat benteng, the most powerful weapon menurut aku adalah doain dia.
The best. Itu soalnya udah tembus ruang dan waktu. Wow. Instead of, gue kan mau dengerin, come on, lu bisa curhat sama gue. Mungkin dia gak punya diksinya saat itu, kita malah neken dia gitu. Ketika kita neken dia, dia berusaha defensif kan, nanti dia malah nyakitin kita. Why gitu. Ketika seseorang itu udah baca buku ini, dan habis itu, what is your hope untuk mereka? Mereka selalu on their hardest days, di hari tersulitnya, ingat akan satu kebenaran, bukan fakta. Kebenaran bahwa you are loved. Tuhan itu bisa loh menitipkan satu pekerjaan buat kita. Kita harus lakukan. Kita yang punya ide, wah nanti akan begini. Padahal sebenarnya yang mau Tuhan sentuh dengan yang kita buat itu hanya untuk satu orang. If only that one person is saved, itu udah lebih dari cukup buat Tuhan. Karena emang tujuannya dia itu doang. Banyak orang yang mengeluarkan pertanyaan seperti lo, ini bukan recycle ya? Kok judulnya sama? Kok ada bab yang sama? Gue harus berulang-ulang bilang enggak, ini tuh rewisdom. Ini ada bab beda kok. Jadi harus prove myself bahwa enggak, ini beda, ini beda, ini beda. Tapi at the end of the day gue yang kayak, serah Tuhan deh mau jadi apa, yang penting gue udah patuh.